Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rifa Febriani Abdullah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Ismail Radzi Al-Faruqi. Ismail Radzi Al-Faruqi adalah seorang cendekiawan Muslim. Ia lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Java, Palestina, dan meninggal pada tanggal 24 Mei 1986. Pada tahun 1960, Al-Faruqi menikah dengan Lois Ibsen, wanita asli Amerika, dan ia masuk Islam beralih nama menjadi Lamia Al-Faruqi. Pada saat orang-orang Israel datang untuk merebut Palestina, ia dan keluarganya mengungsi ke Lebanon. Al-Faruqi menguasai 3 bahasa, yaitu Arab, Prancis, dan Inggris. Al-Faruqi belajar di sekolah masjid, sekolah Katolik Prancis, Collège des Frères di Palestina. Ia memperoleh gelar sarjana muda dari American University of Beirut pada tahun 1941. Pada tahun 1952, ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat barat dari Indiana University di Bloomington. Al-Faruqi diangkat menjadi gubernur Galilea pada tahun 1948. Al-Faruqi juga menjadi guru besar pada Department of Religion di Temple University pada tahun 1968 sampai 1986. Dan ia sebagai pendiri Institute of Islamic Thought, Association of Muslim Social Scientists, dan kelompok studi-studi keislaman pada American Academy of Religion. Al-Faruqi juga pernah menjadi dosen tamu pada beberapa universitas. Ia berhasil memperoleh gelar doktor dari Syracuse University pada tahun 1974. Pemikiran Al-Faruqi dalam bidang tauhid. Tauhid merupakan esensi pengalaman keagamaan, inti Islam, prinsip sejarah, pengetahuan, sains, etika, estetika, umat, keluarga, serta tatanan politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai esensi pengetahuan memiliki 3 prinsip. Yang pertama, penolakan terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas. Yang kedua, penolakan terhadap kontradiksi-kontradiksi hakiki. Yang ketiga, keterbukaan bagi bukti yang baru dan yang bertentangan. Prinsip tersebut melindungi umat Islam dari literalisme, fanatisme, dan konservatisme yang mengakibatkan kemandekan, sekaligus mendorong umat Islam kepada sikap rendah hati intelektual. Selanjutnya, dalam bidang sains. Islamisasi sains dilakukan dengan mensintesakan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan modern mengakibatkan adanya perentangan wahyu dan akal pada manusia, memisahkan dari aksi, adanya dualisme kultural dan religius, sains berpijak pada ajaran tauhid. Yang terakhir, dalam bidang seni. Seni umat Islam merupakan ekspresi estetis seni yang tak terbatas. Airbase tidak dibatasi pada jenis daun tertentu yang disempurnakan umat Islam. Ekspresi estetis dari tauhid terwujud dalam beragam bentuk, seperti kaligrafi, ornamentasi, musik, seni suara, sastra, dan seni ruang. Memiliki 6 karakteristik, yaitu abstraksi, struktur modular, kombinasi berurutan, pengulangan tingkat tinggi, dinamis, dan memiliki detail yang rumit. Manifestasi agung dari keseluruhan karakteristik seni ini mewujud dalam Al-Quran.
Karya-karya Al-Faruqi. Hampir semua bidang dari etika, seni, ekonomi, metafisika, politik, sosiologi, dan lain-lain, semua ia kuasai dan disajikan dalam bentuk komprehensif. On Arabism, Ghurabah and Religions, an analysis of the dominant ideas of Arabism and of Islam as its highest moment of consciousness. Usul As-Sahyuniyah fi ad-Din al-Yahudi, analytical study of the growth of particularism in Hebrew scripture. Christian Ethics, historical atlas of the religion of the world. Al-Faruqi menjadi penulis buku bersama, seperti dalam buku Historical Atlas of the World, The Great Asian Religions, dan The Cultural Atlas of Islam. Menjelang akhir hayatnya, ia telah berhasil menuangkan konsep-konsep pemikiran yang dia miliki dalam magnum opusnya, yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Sekian video penjelasan tentang Ismail Radji Al-Faruqi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.